Pagi itu suasana rumah Pak Abimanyu sedang ramai, seluruh penghuni rumah tengah sarapan pagi bersama. Anak, menantu, juga cucu berkumpul di meja makan. Coba kalau tiap hari kita ngumpul seperti ini, rumah mama pasti ramai, apalagi kalau cucu-cucu mama sudah lahir pasti tambah seru. Ujar Mama Sarah, netranya menatap satu persatu anak dan menantunya. Adrian tuh, Ma, yang nyeleneh, adik kakaknya di sini malah melenceng ke sana. Penuturan Arman membuat Kasih merasa tersindir. Di bawah meja, tangan Adrian menggenggam erat tangan istrinya yang berubah dingin. Tenang, Kak Arman hanya bercanda, bisik Adrian. Kasih tersenyum dipaksakan. Mungkin dirinya terlalu baper. Arman yang melihat mimik perubahan wajah Kasih merasa bersalah. Serena pun menyenggol lengan suaminya dan berbisik, kebiasaan mulut nggak pernah bisa direm, ngapain sih ngomong yang aneh-aneh. Maaf, Mas keceplosan, bisik Arman di telinga istrinya. Makanya belajar menjaga perasaan orang, bisik Serena kembali. Aditya yang melihat kakak dan kakak iparnya tengah berbisik tiba-tiba mengangkat suara. Ngapain kalian berbisik? Tanya Aditya dengan memincingkan kedua matanya. Kepo lo. Mending berangkat sana, pasien sudah mengantri, kamunya masih asyik di sini, jawab Adrian. Kita mau pergi, Pak. Kami ada janji dengan dokter yang biasa memeriksa kandungan istriku. Arman berdiri seraya menuntun istrinya yang tengah hamil besar. Ya sudah, hati-hati. Jagain cucu mama dengan benar, Arman, pinta Mama Sarah. Iya, Mama. Nggak mungkin kan Arman mencelakakan anak istri sendiri. Mama Sarah mendesah. Kamu kalau dibilangin selalu begitu. Mama Sarah berdiri membereskan bekas sarapan mereka. Biar Aira saja, Ma. Aira berinisiatif menggantikan mama mertuanya. Nggak usah, kamu siapkan bekal untuk suamimu, tolaknya. Aira mengangguk dan menyiapkan bekal untuk suaminya, kemudian mengantarkan suaminya sampai ke depan. Setelah menyelesaikannya, Mama Sarah naik ke lantai atas untuk menjemur cucu cantiknya di balkon kamar. Suasana rumah kembali sepi, tinggal Kasih, Adrian, serta anak-anaknya. Mereka kini pindah ke ruang keluarga. Kasih menyusul mama mertuanya naik ke lantai atas memandikan putrinya di kamarnya. Sampai di kamar, Kasih melihat mama mertuanya berjemur di bawah mentari pagi sambil bernyanyi kecil, sesekali menciumi putrinya. Ma, Kasih mandikan dulu ya, kayaknya bau asam. Enggak, baunya enak kayak minyak telon. Mama Sarah berdiri dan menimang-nimang Rania. Rania tertawa ketika sang oma menciumi perutnya. Kasih, kalau bisa bikinkan mama cucu sebanyak-banyaknya yang lucu-lucu ya. Dan kalau bisa kalian ngumpul di sini, biar rumah ini tambah ramai. Ucap Mama Sarah penuh harap. Kasih tersenyum mendengar penuturan mertuanya. Rasanya aneh satu rumah dihuni beberapa kepala keluarga, Ma. Kehidupan privasi masing-masing malah terganggu. Lebih baik begini. Lagian Mas Adrian akan sering mengunjungi Mama. Jarak Jakarta Solo kan hanya 1 jam perjalanan udara, jadi Mama nggak perlu khawatir kehilangan kami. Mama Sarah berpikir sejenak. Dalam hati, ada benarnya juga ucapan menantunya. Semua menantu Mama idaman semua. Kalau saja anak-anak Mama memilih wanita kaya, belum tentu bersikap seperti ini. Pasti kerjaan mereka hanya berbelanja, nongkrong di kafe sama teman sosialita mereka, ujar Mama Sarah. Belum tentu juga, Ma. Tidak semua orang kaya bersikap seperti itu. Beruntung ya Adrian memiliki istri sepertimu. Sudah cantik, syaliah, dan satu lagi yang bikin Adrian kesengsem, pelayananmu di atas ranjang. Ini Adrian yang bilang, loh. Ucap Mama Sarah mengerling nakal. Kasih tersentak. Bisa-bisanya suaminya mengumbar hubungannya di atas ranjang. Awas saja kamu, Mas. Benar-benar membuatku malu di depan Mama, ujar Kasih geram. Di ruang tamu, Adrian sedang ngobrol serius dengan sang papa. Pa, nanti sore kami akan pulang ke Solo. Adrian tidak bisa lama-lama meninggalkan rumah sakit.
Papa menarik napas panjang. Ia menatap putranya intens, meletakkan kacamata bacanya di atas meja. Sebenarnya papa masih kangen sama kamu, Adrian. Tapi mau bagaimana lagi, kamu memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tidak mungkin papa menahanmu berlama-lama di sini. Papa Abimanyu merasa kecewa, ia juga masih ingin bersama cucu-cucunya. Tiba-tiba Aidan duduk di pangkuannya. Opa ikut Aidan pulang, yuk. Itu teman-temanku banyak yang dianterin opa sama omanya ke sekolah. Kalau Mbak Kung sama Mbak Uti nggak bisa, mereka harus mengurus kebun sayur. Papa Abimanyu mencium cucu kesayangannya. Aidan aja ya yang tinggal di sini. Adrian menatap ayahnya. Sebenarnya pengen, opa. Tapi kasihan dede sama bunda, jawab Aidan polos. Loh, Aidan nggak kasihan sama ayah. Kasihan juga. Tapi kasihan bunda sering digangguin ayah. Aidan sering bangunin bunda tengah malam diajak ke ruang kerja ayah. Masak siang bunda udah capek ngurusin dede sama Aidan, malamnya diajak bekerja lagi. Belum bunda kadang masih mengurus restoran. Kan kasihan. Kadang bunda keluar dari ruang kerja ayah terlihat capek. Memangnya kerjaan apa sih, yah? Tanya Aidan penasaran. Papa Abimanyu tergelak mendengar ucapan dan pertanyaan polos cucunya, tidak menyangka jika Aidan bisa mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Papa Abimanyu tahu, bekerja versi Adrian dan Aidan berbeda. Tuh, Adrian. Anak kecil aja tahu. Ah, Aidan, kamu membuka kartu papa, gumam Adrian menggaruk rambutnya salah tingkah. Sore harinya, Adrian benar-benar pulang ke kota Solo. Seluruh keluarganya juga Fernando ikut mengantarnya ke bandara. Adrian enggan menaiki jet pribadi milik ayahnya, pemborosan katanya. Hati-hati ya, bro. Kalau sudah sampai, telepon gue atau orang rumah, Fernando merangkul sahabatnya. Tak perlu lo minta, pasti gue akan menelpon orang rumah, ujar Adrian sewot. Ia bukan anak kecil yang harus dinasihati untuk hal-hal yang sekecil itu. Fernando mencebik. Nggak usah mengelak. Apa lo nggak sadar lo udah hampir setahun nggak mengunjungi keluarga lo? Bisa dibilang lo kebangetan alias durhaka, kecam Fernando. Iya, gue salah, gue durhaka. Ya sudah, kami pamit. Kuping gue udah panas mendengar nasihat lo. Mending duduk di dalam dingin ber-AC. Adrian dan anak istrinya masuk ke dalam bandara untuk melakukan check-in terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, pesawat yang ditumpangi seluruh keluarganya lepas landas dari bandara. Setelah 55 menit menempuh perjalanan udara, akhirnya pesawat mendarat dengan selamat di bandara kota Solo. Adrian terperangah tak percaya. Erik juga Arga sudah menunggunya di bandara. Dari mana kalian tahu aku pulang hari ini? Fernando yang memberitahu, jawab Arga. Jadi kalian? Ya, kami sudah menjalin persahabatan lewat media sosial, jawab Erik. Tadi Fernando menelponku agar aku menjemputmu di bandara, Arga menambahkan. Ia segera mengambil alih barang bawaan Adrian lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil, Adrian duduk di kursi penumpang. Alhamdulillah kita dikelilingi orang-orang baik, sayang, Adrian menggenggam jemari istrinya dan menciumnya. Iya, Mas. Kita sangat beruntung, balas kasih. Ia menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Jangan lupa, Adrian. Pernikahanku dengan Ustazah Anissa tinggal 2 hari lagi. Kau harus mendampingiku dan menjadi saksi acara sakral ini. Siap. Tanpa kau minta pun aku pasti datang. Mereka ngobrol panjang lebar tanpa terasa mobil yang dikemudikan Arga sampai juga di depan rumah Adrian. Mampir dulu. Oke, kita mampir sebentar. Tapi siapa wanita yang duduk di teras itu? Arga menunjuk ke arah teras rumah Adrian. Erik dan Adrian juga terkejut. Sania. Sania yang melihat Erik turun dari mobil bergegas menghampirinya lalu memberondongnya dengan serentetan pertanyaan yang membuat Erik gusar. Benarkah kamu akan menikah, Rick? Wanita mana yang berhasil merayumu? Pastilah dia bukan perempuan baik-baik.
Gadis itu mengguncang tubuh Erik berkali-kali membuat tubuh Erik oleng ke kanan ke kiri. Memangnya kenapa kalau aku menikah? Ada masalah? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu jangan sembarangan. Calon istriku wanita baik-baik, balas Erik ketus. Sania terperangah mendengar ucapan sarkas dari lelaki yang sejak tadi dinantikan kedatangannya. Apa kamu lupa, Mas? Kamu memberikan harapan padaku, menyuruhku mendekati Rafael dengan dalih agar Rafael bisa menerimaku sebagai ibu sambungnya. Tapi apa kamu malah akan menikahi wanita lain? Tega kamu, Mas. Tidak ada yang salah dengan ucapan Sania, memang benar apa adanya. Namun kalau Rafael menolak, ia takkan memaksa karena kebahagiaan Rafael adalah kebahagiaannya juga. Apa kamu juga lupa? Aku pernah bilang jika Rafael tidak menolak kehadiranmu, aku pasti akan menerimamu. Tapi pada kenyataannya, Rafael dengan tegas menolakmu sebagai ibu sambungnya. Lebih baik kita pulang, tak baik membicarakan masalah pribadi di rumah orang, sentak Erik tak suka. Ia kemudian beralih pada si tuan rumah. Kalau begitu kami permisi, Adrian. Maaf mengganggu waktu istirahat kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arga juga buru-buru berpamitan. Aku juga pamit pulang, Adrian. Aku tak ingin Adelia dan putriku menunggu terlalu lama, pamit Arga dan mengucap salam. Adrian mengangguk dan mengantar Arga sampai di halaman. Arga segera menstarter motor yang ia titipkan di rumah Adrian. Ia bisa melihat Erik masih berdebat dengan Sania di luar mobil. Arga mengklakson 2 kali sebagai ucapan salam, Erik membalasnya dengan melambaikan tangan. Hati-hati, teriak Erik. Sip. Arga mengacungkan jempolnya. Erik menarik paksa Sania dan mendorongnya masuk ke mobilnya. Erik mengitari mobilnya dan masuk dengan tergesa. Erik mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hentikan, Mas. Aku tidak mau mati konyol. Erik melirik sekilas dengan ekor matanya. Ia bisa melihat Sania begitu ketakutan. Untung saja jalanan kota Solo saat ini sedikit sepi. Erik memperlambat laju kendaraannya dan berhenti sejenak di bahu jalan. Erik menghela napas panjang dan membuangnya dengan kasar. Sekarang aku antar pulang. Jangan pernah berbuat macam-macam, apalagi berurusan dengan orang berpengaruh seperti Adrian, kalau kariermu dan cita-citamu tak ingin hancur. Erik menghentakkan mobilnya dan melesat pergi. Tak berapa lama, mobil Erik telah sampai di depan rumah Sania. Sekarang kamu keluar. Mas, tolong beri aku kesempatan untuk mengambil hati Rafael. Please, bagaimana Rafael bisa luluh jika hanya memberikanku kesempatan sekali padanya? Rengek Sania memohon. Dari awal aku sudah bilang, kan buat Rafael berkesan dengan pertemuan pertama kalian. Rafael bisa menilai dari dirimu. Kamu tidak bisa menempatkan situasi. Harusnya kamu datang ke pesantren berpakaian sopan, bukan memakai pakaian yang mengumbar aurat. Rafael anak yang sensitif. Baiklah, aku akan merubah penampilanku demi bisa mengambil hati Rafael. Beri aku kesempatan sekali lagi, please. Sania merapatkan kedua telapak tangannya. Erik tersenyum tipis. Terlambat, Sania. Sebentar lagi aku akan menikah. Dan aku harap kamu mencari lelaki yang lebih baik. Aku berharap kamu merubah penampilanmu untuk selamanya. Aku yakin kamu akan menemukan pria yang baik. Sekarang turunlah, ini sudah malam, tak baik anak gadis kelayapan di luar jam segini, ucap Erik melunak. Siapa perempuan itu? Tanyanya datar. Siapa wanita itu tak ada hubungannya denganmu. Aku tak ingin kamu berbuat yang macam-macam padanya. Lebih baik lupakan aku. Sania keluar dari mobil tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menoleh sekilas ke arah Erik dan masuk ke dalam rumah. Erik membuang napas kasar. Ia segera meninggalkan rumah Sania. Di rumah Adrian, Kasih tengah membersihkan tubuhnya. Perjalanan Jakarta-Solo lewat udara membuat tubuhnya terasa lengket. Ia mengguyur tubuh dan kepalanya dengan air shower. Ah, segarnya.
Tiba-tiba sebuah tangan kekar memeluknya dari belakang. Kasih terkesiap. Ia menepuk jidatnya yang lupa mengunci pintu kamar mandi. Mas. Bibir Kasih bergetar. Berulang kali suaminya melakukan hal itu, tapi masih saja jantung berdesir hebat. Ia kemudian teringat akan putrinya yang belum tertidur saat ia masuk ke kamar mandi dan menitipkan Rania pada sang suami. Mas, Rania sama siapa? Rania sudah tidur, sayang. Kamu nggak perlu khawatir, kita bisa bersenang-senang sampai pagi. Bersenang-senang dalam kamus Adrian adalah bergelut di ranjang. Dan kita akan mengawalinya. Hingga Kasih benar-benar tak berkutik lagi. Tiba-tiba Kasih pingsan. Sayang, kamu kenapa? Adrian menepuk-nepuk pipi istrinya berulang-ulang, tapi Kasih terdiam dengan mata terpejam, bibir kebiruan. Sayang, maafin aku. Aku sebal dengan diriku sendiri karena tak mampu mengendalikan hasratku. Adrian memukul dahinya hingga ia meringis kesakitan. Aduh. Pekik Adrian. Ia segera membersihkan sisa-sisa percintaannya lalu memakaikan baju istrinya. Ia merasa suhu tubuh istrinya begitu dingin. Tiba-tiba Kasih terbangun dengan kondisi badan menggigil. Sayang, kamu kedinginan. Mungkin karena terlalu lama di kamar mandi. Maafkan suamimu ini, sayang. Adrian menggenggam erat telapak tangan istrinya dan menggosokkan tangannya, menyalurkan hawa hangat. Metode seperti itu tak mengurangi tubuh istrinya yang menggigil kedinginan. Adrian melepas bajunya menyisakan celana boxer, membuka kembali pakaian sang istri, dipeluknya erat untuk meredakan hawa dingin. Tak lama kemudian tubuh Kasih menghangat. Ia tak mendengar sang istri menggigil, dan Adrian bisa tidur dengan tenang. Adrian terbangun saat mendengar suara tangisan putrinya, sepertinya kehausan. Biasanya ia susah bangun, mungkin karena kondisi sang istri sedang sakit. Adrian mengangkat putrinya dan menimang-nimangnya. Adrian melihat stok ASI di kulkas kecil di kamarnya ternyata kosong, mungkin Kasih belum sempat memompanya. Ingin sekali Adrian membangunkan istrinya untuk menyusui putrinya, tapi diurungkannya. Rania masih saja menangis. Kasih membuka matanya dan melihat suaminya sedang menggendong Rania. Kap, sayang, diam ya, kasihan bundamu kalau dibangunin. Adrian mencium kening putrinya berkali-kali. Kasih hanya geleng-geleng kepala. Mas, kenapa nggak membangunkanku? Kasihan Dede sampai nangis begitu. Sini, aku susui. Adrian berjalan mendekat dan menyerahkan Rania pada sang istri. Rania langsung menghisap sumber nutrisinya ketika Kasih menyodorkannya. Aduh, anak ayah sepertinya nggak mau kalah dan mengalah. Kasih mencubit lengan suaminya yang duduk di sampingnya sembari mengelus dahi Rania yang lembut. Ngomong apaan sih, Mas? Bayi bisa merekam dan bisa disimpan di dalam ingatan. Jadi jaga bicara di depan anak-anak kita. Rania nggak bakalan inget. 15 menit kemudian Rania tertidur pulas. Himim. Ayah sampai kewalahan mendiamkanmu, baru dikasih itu saja kamu udah diam, nduk, ujar Adrian mengambil alih putrinya dan menidurkannya di boks bayi. Ayo sayang, kita tidur kembali. Ini baru jam 1:30 malam. Kasih mengangguk dan merebahkan tubuhnya kembali. Pagi-pagi sekali Adrian sudah bangun lalu membuatkan istrinya bubur. Pasalnya, setelah menyusui Rania, suhu tubuh istrinya yang semula dingin berubah menjadi panas tinggi, hampir 40 derajat Celcius. Adrian masuk ke dalam kamar dengan membawa nampan berisi semangkuk bubur, segelas air putih, dan obat penurun panas. Sayang, kamu sudah bangun. Mas suapin, lalu minum obatnya agar panasnya cepat turun. Hari ini Mas akan mengambil cuti. Tak mungkin Mas meninggalkanmu sendirian dalam keadaan seperti ini, pasti kamu kerepotan mengurus Rania. Kasih mengangguk patuh dan menerima suapan dari suaminya. Sekarang minum obatnya dan istirahat cukup. Anak-anak biar Mas yang mengurusnya. Maaf membuatmu sakit. Adrian menyelimuti tubuh istrinya. Mungkin karena reaksi obat, wanita itu kembali tertidur.
Adrian ke kamar Aidan, berniat mengurus keperluan putranya. Lalu mengantarnya ke sekolah. Tak lupa ia menitipkan Rania pada Mbok Lasmi. "Mbok, titip Rania. Saya akan mengantar Aidan sekolah," pamit Adrian. "Oh iya, Mas Adrian." Mbok Lasmi menggendong Rania dengan kain jarik lalu dibawanya jalan-jalan ke halaman. Mbok Lasmi melihat kedatangan Ayah yang diantar oleh suaminya. "Baru datang, Al?" "Iya, Mbok." "Loh, Mbak Kasih kemana? Kok Rania Mbok yang gendong?" "Mbak Kasih sedang sakit. Kemarin baru pulang dari Jakarta langsung tepar, mungkin kecapean." "Kecapean melayani Pak Adrian, Mbok," ujar Ayah tertawa cekikikan. "Hush, nanti didengar Pak Adrian." "Al, kamu belum isi." "Isi apa, Mbok?" "Bayi." "Alhamdulillah, Mbok. Kalau Allah mengizinkan, baru jalan 5 minggu. Baru tadi pagi aku mengetahuinya. Iseng-iseng aku beli tes pack, Mbok, tahunya garis 2, ujar Ayah tersenyum girang. "Selamat ya, Al. Jaga bayinya dengan baik, makan makanan yang bergizi," nasihat Mbok Lasmi. "Iya, Mbok." "Ya sudah, aku ke restoran dulu ya, Mbok." "Dadah Rania, muah." Ayah mencium gembil pipi Rania. Sore harinya Erik menjemput putranya dari pesantren untuk menginap di rumah. Besok adalah hari pernikahannya dengan Ustazah Anissa. Di dalam mobil, Rafael girang sekali, pasalnya ia tak menyangka jika Ustazah Anissa bakal menjadi ibu sambungnya. Memangnya benar, ya. Ustazah Anissa bakal menjadi mama baru Rafa. Erik yang fokus menyetir menoleh sekilas ke arah putranya. "Iya, sayang. Tapi janji, Rafael harus menjadi anak yang baik, saleh, berbakti dengan papa juga mama baru Rafael. Nanti kalau Rafael punya adik, harus sayang dengan adiknya," ujar Erik memberi nasihat pada putra semata wayangnya. "Iya, Papa. Rafael pasti sayang dengan Ustazah Anissa dan calon adik Rafael." Sepanjang perjalanan Rafael melantunkan salawat Nabi membuat Erik bangga. Belum lama Rafael tinggal di pesantren, Rafael pintar mengaji. Sampai di depan rumah, ia terkejut karena melihat mobil yang begitu dikenalnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.